Paling mendasar, kenapa aku harus menulis tentang toba? Aku teringat ketika dulu Profesor Dr. Edi Haimsah, antropolog di UGM, aku pernah ngambil kuliah di folklore. Dia itu jidatnya itu hitam, gitu kan, dan sangat alim. Kadang lagi mengajar pun dia keluar untuk sholat. Gitu. Jadi dalam perbincangan di Bonbin di kantin sastra itu, ya aku tanya, kok alim kali gitu. Padahal rambutnya gondrong dan sebagainya gitu. Sekarang udah profesor pun si dokter. Jadi dia ketika kuliah di Belanda, dia mengalami sebuah apa ya, sebetulnya sebuah uh, konflik batin karena dia orang Muslim, sementara di sana mayoritas bukan Muslim. Hingga akhir karena dia nggak sholat gitu, dia saat itu belum hijrah kalau istilah sekarang. Dia selalu ditanyai sama orang-orang, kamu Muslim, kamu Muslim, kamu Muslim dan sebagainya. Hingga akhirnya dia belajar itu Islam. Aku bilang mirip adalah ketika aku tahun 97 mulai menginjakkan kaki di Jogja. Aku besar di Aceh dan di belakang namaku ada batu bara. Kau Batak, kau Batak, kau Batak, kata orang-orang di sana. Hingga akhirnya aku, oh iya ya, aku Batak. Aku Batak, walaupun mama aku Bengkulu, baru Bengkulu gitu kan. Oke, di situ aku mulai belajar sampai akhirnya aku harus ikut etnografi Batak yang dipandu sama dosennya itu Lono Simatupang. Lucu sekali, di ruangan itu yang Batak nggak ada, cuma aku sendiri ngambil etnografi Batak gitu. Hingga akhirnya aku jadi terpaksa sok jadi narasumber kedua dari dosen, ya ditanya-tanyain dan aku nggak tahu gitu kan. Dan aku belajar ulang. Aku tidak bisa bahasa Batak, tidak bisa bahasa Batak, dan aku tidak bisa bahasa Aceh, aku tidak bisa bahasa Bengkulu, aku tidak bisa bahasa Jawa. Bahasa ibuku adalah bahasa Indonesia. Nah, dari situ aku belajar ulang hingga akhirnya ketika aku pulang kembali kemari, aku harus menyempatkan diri mampir ke Sepiro, kampung bapakku. Disitulah aku dikatakan, kau toba, kampung indukmu di Baligi, tepatnya daerah Tambunan masuk belok kiri gitu. Ada nama kampungnya kok salah, ada Batu Ara. Batu Ara. Jadi di Batu Ara itu ada tugu batu bara, obung daun batu bara. Aku pelajarin. Mungkin latar belakangku di situ mempelajari Batak ulang secara agak mendalam di situ. Hingga akhirnya ada sebuah kejadian yang akhirnya terbitlah novel Tapi Toba ini gitu loh. Dengan segala pergulatan yang cukup panjang sebenarnya. Kenapa tipis? Kenapa tidak selesai? Karena saat itu ya aku hanya ingin membuat semacam itu. Masalah nanti gitu loh. Dan kalau misalnya mau setuju dengan para pembicara, ya mungkin aku akan setuju dengan kata ini pemancing, minimal memancing diriku sendiri. Syukur-syukurnya banyak yang terpancing hingga akhirnya muncullah karya-karya yang banyak tentang toba. Bahwa kenapa judulnya Tapi Toba mungkin ada alasannya sendiri, semacam itu. Karena aku merasa toba kurang cerita. Sebagus sesampah apapun cerita untuk toba, itu adalah sebuah usaha yang menarik untuk keberlanjutan dalam toba gitu. Tahun 90-an mungkin banyak orang yang sangat ingin ke Jogja. Sangat ingin ke Jogja karena dari karya yang populer sampai karya yang berat itu banyak settingnya Jogja gitu. Terbayang sama aku sampai akhirnya aku mau ke Jogja itu adalah ketika bagaimana bundaran UGM itu dalam cerpen-cerpen misalnya. Bagaimana perang tritis dan sebagainya itu gitu loh. Dan aku sebagai anak kelahiran Sumut, aku lahir di 50 di Batubara, aku merasa aku harus melakukan sesuatu untuk toba, apapun itu. Masalah itu berlian atau sampah itu urusan nanti gitu semacam itu. Jadi aku agak surprise dengan pertemuan ini dan cukup suka bahwa apa yang sampai ke Bang Thompson malah sebenarnya juga menambah pengetahuanku gitu loh. Dan si Wandri yang mengatakan semacam itu dan itu menarik. Mungkin kita nanti di luar forum akan bisa berbincang lebih panjang.
karena untuk jadi pembedah acara bedah ini rasanya nggak enak ngomong seperti apa. Lebih enak nanti kita ngobrol dulu sambil ngopi, mungkin sampai pagi juga boleh. Semacam itu. Jadi gitu, Bu moderator, aku terbuka untuk berbincang apapun, silakan. Malah aku sempat kasih pesan sama Ju Hendri kalau mau bikin beda buku tolong cari narasumber yang bisa mengkulitnya habis-habisan. Jadi biar lebih enak semacam itu. Ya. Nah, langsung saja ya, teman-teman yang ingin bertanya dan memberikan pandangannya tentang buku Tepi Toba ini boleh untuk memberikan simbol kepada saya, jadi saya tahu bahwa teman-teman ingin bertanya. Silakan. Masa dari tadi ketika Bang Wandri mengkritik belum ada gitu yang terpancing dan terpantik, atau ketika Bang Thompson cerita tadi tentang bahwa apakah ini ada kaitannya dengan pergeseran orang-orang yang meninggalkan sebuah kota. Oke, silakan Robi. Kemudian ada lagi biar nanti sekali jalan mic-nya. Oke, nggak apa-apa, Robi aja dulu. Oke, Robi ini Bang penulis muda ya kan, jadi dia memang punya ketertarikan tentang diskusi ini katanya. Terima kasih Kak Lusti. Bukan, saya cuma penikmat sastra ya, cuma pembaca karya sastra kebetulan. Nah, saya juga sudah membaca bukunya. Saya selesaikan selama 3 jam semalam. Jujur memang ketika membaca di awal itu, gitu, saya teringat dengan realisme magis ala Gabo dan ala Latin-Latinan gitu kan. Ketika membaca di awal gitu, akan tetapi seperti masuk gitu kan, lanjut terus. Seperti kita ketahui ya, realisme magis itu kan bukan magisnya yang ingin diceritakan, akan tetapi magis hanyalah sebagai metode penceritaan untuk menyampaikan sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh si sastrawan gitu. Akan tetapi di sini saya yang berharap gitu ya, memang agak tidak adil juga ketika saya membandingkan Bang Muram dengan kayak seperti Marquez gitu ya, atau Gabo. Dan saya juga itu salah satunya ya, apakah di sana ada sejenis itu gitu, apakah itu sih ingin saya tanyakan kepada abang-abang kayak apa Bang Thompson sama Bang Juhenry yang juga sastrawan juga gitu kan. Nah, baru kemudian menanggapi Bang Thompson tadi ya, setelah diklarifikasi Bang Muram juga tadi, membaca karya ini saya tidak mendapati sesuatu yang ketika kita membicarakan semacam pesan-pesan yang penting, saya tidak menemukan gitu. Tapi ketika Tepi Toba aku maknai sebagai cerita gitu, sebagai cerita itu menarik gitu. Tapi ketika dibilang ini sebagai sesuatu yang memiliki pesan yang penting gitu, aku tidak menemukan di dalamnya. Akan tetapi di luar itu saya cukup suka dengan gaya berbicara, gaya bercerita naratornya ya. Akan tetapi juga saya mau menanggapi Bang Thompson, saya tidak menemukan indikasi bahwa si naratornya juga, karena nggak ada jelasnya ditulis di situ bahwa si narator itu orang pelancong gitu, tidak ada gitu. Jadi bisa dibilang ini hanya pembenaran gitu kan, karena saya juga orang Ngaji Bata gitu. Saya orang Ngaji Bata dan cukup 1 kilometer dari Parapat gitu kan. Jadi deskripsi tentang Parapat itu tidak membawa saya pulang ke kampung gitu, tidak membawa saya pulang ke kampung gitu kan. Ya hanya sebatas deskripsi yang menurut saya abstrak gitu kan. Di sana ada perbukitan, dikeliling perbukitan, baru jalan berkelok. Tapi saya dibilang di tepi Tobanya mana sih, Parapat itu kan luas, tepinya juga luas gitu. Apakah ini di Tiga Rajanya atau di dekat Pesanggerahan Soekarno itu, atau di mana, atau di dekat Open Stake itu, karena kebetulan ada di sini juga tentang toko souvenir gitu kan. Di situ sih saya tidak terbawa gitu, jadi deskripsinya kurang gitu menurut saya. Apalagi tadi ya.
Iya lu tadi mau ku agak banyak tadi mau ku bilang kan. Tapi itu aja dulu maksudnya karena bicara sastra kan apa namanya ya? Bicara sastra ini kan nggak harus saya menghargai Bang Muram gitu ya. Bicara sastra kan nggak harus kita menyampaikan pesan. Ya sastra itu ini seperti dongeng bagaimana menghibur. Jadi bagaimana menghibur menghibur orang dengan cerita gitu kan. Dan saya memang kalau bicara ceritanya dengan konflik dalamnya cukup menghibur sih, walaupun agak kecewa dengan di akhirnya kan, kenapa sih mamanya tiba-tiba bunuh diri. Jadi artinya berbicara sastra, oke, ini kan fiksi, akan tetapi sebuah fiksi kan harus dibangun dengan dengan alur yang logis juga gitu. Tidak saya temukan gitu. Tapi lagi-lagi memang di dalam sastra itu dikembalikan kepada kebebasan si sastrawan. Akan tetapi kalau kita kembali kepada apa namanya, dalam satu aliran sastra, ketika misalnya ya sastra itu harus mudah dimengerti pembaca, ya nggak dapat gitu. Itu aja sih. Saya kembalikan kepada Kak Lusti. Oke, ada lagi? Oke, silakan ke sini. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Literasi Kopi karena mengadakan atau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang atau mendiskusikan sesuatu hal di sini, dan saya bisa di sini mengembangkan apa yang ada dalam pikiran saya dan apa yang saya ketahui dari orang lain juga gitu. Dan perkenalkan, nama saya Petrus Darwin Siombing, saya anak mahasiswa